Kita lanjutkan kembali pembacaan kita buku yang ditulis oleh Syekh Al-Izz bin Abdussalam yang berjudul Tujuan atau Faidah atau Hikmah di balik ibadah puasa. Kita sampai tadi di halaman 14, halaman 14. Ini sambil loncat-loncat ya. Nggak perlu loncat-loncat, olahraga pagi. Biasanya loncat badannya, sekarang loncat matanya. Asal nggak keluar. Halaman 14. Wa qawluhu yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ketemu? Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah menjadi milikku. Kenapa? Di akhir hadis Allah sebutkan, ia tinggalkan syahwatnya, ia tinggalkan makannya demi diriku, demi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, annahu lamma athara ta'ah, lamma athara ta'ata rabbih ala ta'ati nafsi. Tatkala dia lebih mengedepankan ketaatan kepada Allah dibandingkan ketaatan kepada dirinya, kepada hawa nafsunya. Ma'aquwati syahwah, yaitu tatkala dia lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah dibandingkan ketaatan kepada hawa nafsunya. Ma'aquwati syahwah, di samping itu ada dorongan besar dari syahwatnya. Wa ghalabatil hawa, dan dari hawanya, hawa nafsunya. Asabahullahu bi an tawalla jazaahu bi nafsi. Tatkala dia menekan syahwatnya dan lebih memilih untuk taat kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan pahalanya secara langsung. Kenapa? Karena dia tinggalkan ketaatan kepada hawa nafsu dan syahwatnya dan lebih memilih ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengutip satu kaidah penting di sini. Wa man atharallah atharahullah. Ini ringkasan dari apa yang kita sampaikan tadi. Wa man atharallah atharahullah. Siapa yang lebih mengutamakan Allah, siapa yang lebih mengedepankan Allah, Allah akan mengedepankan dirinya. Atau Allah akan memuliakan dirinya. Dan kaidah ini kita temukan dalam banyak hadis. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggalkan hal yang haram karena Allah, Allah akan gantikan hal yang haram tersebut dengan sesuatu yang lebih indah, lebih mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, Allah akan mendekat kepadanya satu hasta. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah dengan ketaatan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan satu hasta, Allah akan mendekat kepada kita dengan ba' itu segini. Dua bentangan tangan kita bentangkan. Ini ba'. Ini satu, apa istilahnya? Satu rentangan tangan, satu bentangan tangan. Jadi tatkala kita mendekatkan diri kita lebih dekat kepada Allah, Allah mendekatkan diri kita lebih jauh lagi. Lebih jauh maksudnya lebih dahsyat lagi. Kemudian dalam hadis yang sama Allah sebutkan, siapa yang mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kepadanya dengan berlari kecil. Siapa yang mendekat kepada Allah dengan berlari kecil, maka Allah akan mendekat kepadanya dengan berlari. Dan ini tentu kita pahami secara makna. Secara makna, ketika seorang mendekat kepada Allah dan meninggalkan hal yang haram sedikit demi sedikit, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih indah. Siapa yang lebih memilih Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kenikmatan. Kemudian setelahnya, wa amma takhsisu dukhulihimul jannah, paragraf yang setelahnya, amma takhsisu dukhulihimul jannah bi babir rayyan, adapun diizinkannya mereka masuk melalui pintu yang dinamakan ar-rayyan, pintu ar-rayyan, fa innahum muyizu bidzalikal bab litamayyuzi ibadatihim wa syarafiha. Fa innahum muyizu, mereka diberikan hak khusus spesial bidzalikal bab, yaitu hak memasuki pintu tersebut litamayyuzi ibadatihim wa syarafiha, karena ibadah yang mereka lakukan juga spesial dan tidak biasa, spesial dan tidak biasa. Adapun rayyan artinya adalah pintu yang penuh dengan
pintu yang penuh dengan kenikmatan. Rayyan itu artinya pintu yang penuh dengan kenikmatan. Pintu surga ada banyak. Ada pintu orang yang rajin sholat, ahli sholat dipanggil untuk masuk melalui pintu sholat. Orang yang rajin berjihad, bahkan mati dalam kondisi syahid, akan dipanggil melalui pintu jihad. Orang yang menahan amarahnya akan dipanggil melalui pintu namanya pintu al-kadhimin, pintu menahan amarah, menahan kemurkaan. Kemudian ada pintu Rayyan. Kenapa tidak disebut pintu puasa? Karena pintu puasa itu kalau kita bayangkan puasa seperti apa? Lelah, capek, lapar, panas-panasan, dahaga. Ini gambaran puasa. Makanya Allah tidak menamakan pintunya dengan nama yang menunjukkan kelelahan, kecapean, atau lapar, atau dahaga. Tapi Allah menamakan pintu tersebut dengan balasan dari lelah yang kita nikmati selama di dunia. Makanya Allah gantikan namanya dengan pintu kenikmatan. Apa? Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu bukan sekedar kenikmatan, tapi Ar-Rayyan itu orang kalau punya banyak minuman, kenikmatan semuanya. Ada minuman susu, kemudian ini Masya Allah, ada susu, ada air putih, kemudian ada jus, ada jeruk. Ini namanya ini namanya Rayyan. Rayyan itu banyaknya minuman yang dihadirkan. Makanya di surga Rayyan kita akan temukan sungai, kita akan temukan minuman-minuman yang semuanya mengalir dari atas arsy Allah Azza wa Jalla. Jadi ini pintu Ar-Rayyan. Kemudian setelahnya, amma salatul malaikah 'ala shaim, adapun salawatnya malaikat kepada orang yang berpuasa apabila dia makan di sisi malaikat, fa inna tarkahu ta'am ma hudurihi baina yadayhi balighun fi qam'ihi nafsihi, adalah balasan dari ketika dia meninggalkan makanannya, ketika dia meninggalkan makanan dan minumannya di saat makanan tersebut ada di hadapannya. Maka ini menunjukkan dan membuktikan kesungguhannya dalam menekan syahwatnya. Maka balasan atas amal yang dahsyat ini adalah sholawatnya malaikat. Apa maksud sholawatnya malaikat? Setelahnya, wa salatuhum, salawatnya malaikat adalah ibarah, adalah gambaran du'aihim lahu birrahmati wal maghfirah, adalah bentuk doanya malaikat, doa kebaikan untuknya dengan doa rahmat dan doa maghfirah. Ini di antara keutamaan atau faidah puasa. Ini dalilnya banyak ya tentang keutamaan. Yang pertama yaitu tentang diangkatnya kedudukan orang yang berpuasa. Keutamaan yang kedua, dihapusnya dosa. Keutamaan yang kedua, tadi ada berapa? Ada 7. Keutamaan yang kedua, dihapusnya dosa. Dalilnya jelas. Nabi SAW bersabda, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahuma. Jarak antara 2 Ramadan. Nanti kita ketemu Ramadan. Sebelumnya tahun lalu kita sudah ketemu bulan Ramadan. Jarak antara keduanya, kata Nabi SAW, mukaffiratun ma bainahuma. Allah akan hapuskan dosa apapun yang kita lakukan di antara 2 Ramadan. Kalau Allah menerima amal ibadah kita di Ramadan sebelumnya, tahun lalu, sampai kita berjumpa dengan Ramadan tahun ini, maka dosa-dosa yang kita lakukan Allah hapuskan. Kalau amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama salaf fokus doa mereka setelah bulan Ramadan, ya Allah, terimalah amal kebaikan kami. Ketika di bulan Ramadan mereka beramal, setelahnya jangan tinggalkan. Setelahnya mohon kepada Allah, ketuk pintu langit. Ya Allah, terimalah amal saleh kami selama bulan Ramadan. Ketika terlaksana, ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita, jarak antara 2 Ramadan, lama itu ya. Lama. Berapa bulan? 11 bulan atau mungkin 10 bulan, 11 bulan. Itu semua Allah hapuskan dosa-dosanya. Tapi dosa apa? Dosa kecil. Dosa kecil. Idza tunibat al-kabair, dengan syarat dia jauhi dosa-dosa besar. Jauhi dosa-dosa besar. Adapun dosa besar, maka urusannya lebih serius lagi. Ketika kita ingin meminta maaf kepada Allah, harus melalui jalur taubat. Adapun dosa kecil, seorang ketika berwudu maka akan berguguran. Dosa kecil, seorang diterima amal ibadahnya di Ramadan yang lalu akan berguguran dosa kecil yang dia lakukan. Tentu tidak meremehkan dosa kecil.
Karena dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus akan berubah menjadi dosa besar. Setelahnya kata hadis yang lain, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sering kita dengar, man sama Ramadana imanan wahtisaban, siapa yang puasanya di bulan Ramadan karena iman, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Jadi ada dua syarat. Ketika kita ingin diterima puasa kita, iman. Yakinkan dalam diri kita puasa ini untuk mentaati perintah Allah. Kemudian yang kedua, mengharap, tidak mengharap ganjaran duniawi, tidak mengharap tubuhnya makin kurus, makin langsing, enggak. Tapi tujuannya apa? Mengharap pahala dari Allah. Maka pahalanya kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnul Mundir mengatakan dosa yang akan diampuni seluruh dosa, kecilnya maupun yang besar, kecil maupun yang besar, semuanya diampuni. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Mana pendapat yang sahih? Pendapat yang sahih yang pertama. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita berharap. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah berada pada prasangka kita. Maka ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan, kita meminta, ya Allah, terimalah amal kebaikan kami. Setelahnya kita husnuzon. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar. Insya Allah, semoga Allah ampunkan dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar, sampai kita berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Wa amma kasrul syahawat, setelahnya faidah yang ke berapa? 3. Di antara faidah puasa adalah menekan syahwat, menekan syahwat. Bagaimana gambarannya? Kata beliau, fa innal ju' wadh-dhama. Ju' lapar, dhama haus. Yukassirani syahwatal ma'asi. Akan menekan syahwat untuk berbuat maksiat. Seorang ketika lapar, seorang ketika haus, maka akan tertekan syahwatnya. Dia tidak akan memikirkan untuk melakukan perbuatan dosa. Wa kadzalika shahha anhu alaihi salam, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang para syabab. Siapa syabab? Kita. Anak termasuk? Anak termasuk ya. Masih muda insyaallah. Masih muda insyaallah. Ya ma'asyarah syabab, tapi maksud di sini syabab yang belum menikah. Ya ma'asyarah syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang mampu untuk ba'ah. Ba'ah itu nikah. Falyatazawwaj, maka jangan ditunda. Lakukan. Yatazawwaj, nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena hal itu bisa lebih menekan pandangan melihat kepada yang haram dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia puasa. Obat menekan syahwat, puasa. Obat menekan syahwat adalah puasa. Kata Nabi, fa innalahu wija. Puasa itu adalah wija. Apa wija? Wija itu penghalang. Kalau kita lihat artinya setelahnya di akhir, wal wija. Ada tak? Apa wal wija? Huwa raddu untayil fahal. Ini agak vulgar dikit ya. Vulgar hewani maksudnya. Wija apa artinya? Wija adalah menghancurkan kemaluan, menghancurkan apa? Mohon maaf, apa istilahnya? Telur. Testisnya kuda jantan. Menghancurkan testisnya dua testisnya kuda jantan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar, ini biasanya kuda-kuda yang memang dilatih, disiapkan untuk lomba. Jadi dikebiri istilahnya, dikebiri, dihilangkan itu testisnya dengan tujuan ketika melihat betina dia tidak muncul hasratnya, tidak agresif. Kalau tidak dilakukan seperti itu dia agresif. Kalau agresif sedikit dibawa latihan nanti terpacu syahwatnya atau hasratnya, akhirnya tidak bisa disiapkan untuk lomba. Jadi ada tujuannya. Jadi wija itu aslinya apa? Ini kebiri. Wija itu kebiri. Kenapa Rasulullah menggunakan bahasa ini kepada para pemuda yang ingin menekan syahwatnya dengan puasa? Kata beliau, nazzala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganalogikan kasara saumi lisyahwa, menekan syahwat dengan puasa seperti mengebiri binatang
dalam bentuk menekan sedahsyat-dahsyatnya syahwat. Artinya puasa itu obat paling ampuh. Paling ampuh. Kalau mau cari obat yang lain, enggak. Obat yang paling ampuh menekan syahwatnya pemuda adalah dengan puasa. Puasa. Makanya Rasulullah pakai bahasa wija. Wija itu kalau sudah dikebiri ada syahwat enggak? Ada syahwat enggak yang tersisa? Enggak. Sama seperti seorang ketika puasa, tentu puasa yang benar, dengan tujuan yang benar. Tapi kalau puasa, masih saja berpikir, masih saja dibawa pikirannya, maka akan tetap masih ada. Kemudian kata beliau, waqad ja'a fi hadis. Terlebih lagi ada hadis yang mengatakan, inna syaitan, sungguhnya syaitan, yajri, berlari, min ibni Adam, di dalam tubuhnya manusia, majrad dam, seperti mengalirnya darah. Jadi bagaimana puasa bisa mencegah syahwat kita semakin memuncak? Ketika seorang puasa, maka asupan makanan yang mana darah itu diantara tujuannya membawa nutrisi makanan. Ketika asupan makanan sudah mulai terkurangi, maka aliran darah semakin terkurangi. Maka dari sini syaitan tidak mudah untuk menggoda manusia. Karena tadi syaitan berlari di dalam tubuh kita melalui peredaran darah. Ketika kita menekan syahwat kita dengan puasa, maka aliran darah mulai mengecil, mulai mengendur, mulai mengempis. Dengan cara seperti ini syahwat seorang akan mulai padam. Wa amma takfiru shadaqat, setelahnya faidah yang keempat, dengan puasa akan memotivasi diri kita untuk bersedekah. Bagaimana caranya? Apa hubungannya? Kata beliau, fali'anna shaim idza jaa'a tadzakkar. Itu dikarenakan ketika seorang berpuasa, ketika dia lapar, maka dia akan ingat, tadzakkar, ingat, ma 'indahu minal ju'. Dia akan ingat rasanya lapar itu bagaimana. Fahatsahu dzalika ala itamil jahil, maka memudahkan dia untuk memberikan makanan kepada orang yang lapar. Kenapa? Karena dia tahu rasanya lapar. Dia tahu rasanya lapar. Kemudian beliau mengutip bait syair di sini, potong saja, nggak lengkap. Fa inna ma yarhamul usyaqa man ashiqa. Artinya, sungguhnya orang-orang yang mengetahui penderitaan orang yang gila karena cinta adalah orang yang pernah jatuh cinta. Kalau pemuda seperti ini enggak tahu ya. Enggak tahu rasanya sakitnya atau rasanya enggak enaknya tidur malam. Enggak tahu rasanya pedihnya hati ketika ditinggal orang yang dicinta. Enggak mengerti. Orang yang tahu penderitaannya hanya orang yang pernah merasakannya. Sama dengan orang yang tahu penderitaan orang yang miskin. Siapa? Orang yang pernah merasakan kelaparan. Maka dari hal ini orang akan mudah memberikan sesuatu kepada orang yang kelaparan. Karena apa? Puasa. Kenapa? Karena dia mengalaminya sendiri. Karena dia merasakan lapar. Untuk itulah Sulaiman alaihi salam setelahnya, waqad balaghana, sampai berita kepada kami bahwasanya Nabiullah Sulaiman au Yusuf alaihi salam, atau Nabi Yusuf, beliau ragu di sini, bisa jadi Nabi Sulaiman, bisa jadi Nabi Yusuf alaihi salam, la ya'kul hatta ya'kula jami'ul muta'alliqina bihi. Dia tidak mau makan sampai pegawainya, bawahannya makan. Jadi dibiarkan orang lain makan dulu, selesai baru kemudian Nabi Yusuf atau Nabi Sulaiman mulai makan. Ketika ditanya, fasu'ila an dzalik, ketika ditanya, faqala, beliau menjawab alaihi salam, akhafu an ashba'a fa ansal ja'i. Aku khawatir ketika aku makan dulu, aku kenyang duluan, maka aku lupa rasanya lapar. Kalau sudah lupa rasanya lapar, maka tidak mudah memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Setelahnya, faidah yang kelima, amma tawfirut ta'at. Amma tawfirut ta'at. Adapun puasa bisa memotivasi diri untuk lebih meningkatkan ketakwaan, fali'annahu tadzakkara ju'a ahlin nar wa dhamaihim. Tatkala dia puasa, maka dia mengingatkan dirinya bahwasanya di antara siksa penduduk neraka adalah kelaparan dan kehausan. Fahatsau dzalika ala taktsir ta'at. Maka hal tersebut bisa memotivasi dirinya untuk lebih meningkatkan ketaatan. Lian juwa biha minan nar, untuk menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Setelahnya, faedah selanjutnya ke-6. Kalau salah tegur ya. Ke-6.
Amma syukru alimil khafiyat, adapun bersyukur kepada yang maha mengetahui hal yang tersembunyi kepada Allah, idza shama, apabila seorang berpuasa, maka dia akan sadar nikmat Allah yang ada pada dirinya. Kapan dia sadar? Kalau hilang. Kata beliau, fi syaba'i warrayyi, ketika dia kenyang dan ketika dia apa kalau banyak minum kenyang kembung. Ketika dia banyak makanan dan banyak minuman. Di sini pakai bahasa ray ya. Ray, dari sinilah berasal kata ar-ray, ar-rayyan, ar-rayyan. Surga yang penuh dengan kenikmatan air minum. Ar-rayyan, ar-ray. Fasyakara halidzalik. Baru kemudian dia merasa bersyukur atas nikmat Allah. Kapan dia mulai bersyukur? Ketika dia tidak makan, tidak minum. Kata beliau, fa inna ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bi faqdiha. Fa inna ni'am, karena kenikmatan itu kita tidak akan tahu indahnya, nikmatnya illa bi faqdiha, kecuali ketika kita hilang. Ketika nikmat tersebut hilang dari hadapan kita. Makanya di antara cara ampuh, cara paling baik untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan berpuasa, salah satunya. Mensyukuri nikmat makanan, minuman dengan tidak makan, dengan tidak minum. Mensyukuri nikmat pakaian, nikmat sendal yang kita gunakan, nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita adalah dengan, termasuk sunnah, adalah dengan tidak memakai alas kaki. Ini antara sunnah Nabi SAW untuk merasakan sedikit kepedihan. Meskipun kita kaya, punya harta, rasakan sedikit kepedihan. Tujuannya apa? Syukur. Tujuannya bukan bahasa Indonesia ya. Bahasa Arab, syukur. Kemudian setelahnya faidah yang ke-7. Terakhir. Faidah yang terakhir, wa ammal inzijar an khawatiril ma'asi, adapun faidah terakhir apa? Menjauhkannya dari pikiran-pikiran untuk bermaksiat, keinginan-keinginan untuk melakukan dosa. Karena fali'anna nafsa, itu dikarenakan karena jiwa idza syabi'at tamahat ilal ma'asi. Apabila jiwa ini dipenuhi dengan makanan, maka dia akan berhasrat untuk melakukan kemaksiatan. Wa tashawwafat ilal mukhalafat, dan dia akan lebih mudah untuk melakukan pelanggaran, untuk lebih mudah melakukan pelanggaran. Karena itu Nabi SAW mengatakan, ma mala adamiun wi'an syarran min batnihi. Tidak ada tempat yang paling buruk untuk kita isi lebih buruk dibandingkan dengan perut. Kenapa? Ketika perut kita diisi dengan makanan terus menerus, maka akan mendatangkan kemalasan, kantuk, lalai, dan lalai inilah sebab seorang melakukan dosa dan maksiat. Seorang kalau lalai, maka dia akan berdosa. Seorang kalau ingat tentang kebesaran Allah, azab Allah, murka Allah, hadirnya Allah di hadapannya, muraqabatullah, mungkin tidak maksiat. Mungkin tidak maksiat? Tidak mungkin. Tapi ketika lalai, ada celah. Kapan ada celahnya? Ketika dia makan sampai kenyang. Karena itu, apa patokan makanan dalam Islam? Luqmat. Luqmat itu hanya beberapa suapan saja yang bisa menegakkan punggung kita, itu sudah cukup. Kalau masih belum cukup, tidak apa-apa kata Nabi. Lanjutkan makan, sepertiga untuk makanan, perutnya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas. Itu sudah batas maksimal. Ada orang makan sampai nggak bisa nafas. Ini sepertiga enggak? Bukan sepertiga, itu sudah satu. Sudah satu, penuh semuanya perutnya untuk makanan semuanya. Baik, ini berkaitan dengan faidah puasa. Kita cukupkan. Kemudian kita beralih ke pasal yang ketiga tentang adab seorang ketika puasa. Pasal yang ketiga tentang adab dalam berpuasa. Wahiyya sittah, adabnya ada 6. Yang pertama adalah hifdzul lisan wal jawarih anil mukhalafah. Menjaga lisan. Hifdz, menjaga. Lisan bahasa Indonesia. Wal jawarih, dan anggota tubuh. Anil mukhalafah, dari
pelanggaran, dari dosa, dari maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah melakukannya, mengerjakannya, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'ama wa syarabih. Falaysa lillahi haja. Allah tidak memiliki keperluan fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ketika dia meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya Allah peduli atau tidak peduli? Tidak peduli. Padahal ketika kita puasa yang kita harapkan adalah pahala dari Allah. Ketika Allah tidak peduli, tidak memberikan kepada kita apapun, siapa kira-kira yang bisa memberikan pahala? Ada? Ada selain Allah? Tidak. Maka ini dalil orang yang berpuasa dan tidak menjaga lisannya, anggota tubuhnya, puasanya sah, tapi pahalanya nol. Pahalanya nol. Sama dengan orang yang sholat, tidak khusyuk dalam sholatnya, dikurangi pahala, bahkan bisa menjadi habis. Sholatnya sah, tapi pahalanya nol. Pahalanya nol. Maka kita khawatir. Kita masuk ke dalam sabda Nabi SAW yang disebutkan setelahnya, rubba sa'imin, ada enggak? Rubba qa'im ya. Yang keduanya rubba sa'im. Rubba qa'imin, berapa banyak orang yang berdiri. Berdiri di sini sholat maksudnya, sholat malam. Berapa banyak orang yang sholat tarawih, sholat malam. Hadzuhu min qiyamihi sahar. Hanya dapat lelah saja. Hanya dapat menahan kantuk saja. Dapat apa? Dapat pahala enggak kira-kira? Enggak. Cuma dapat lelah. Ngantuk iya, dia tahan ngantuknya. Itu saja yang dia dapatkan. Dapat pahala? Enggak sama sekali. Wa rubba sha'im, berapa banyak orang yang berpuasa? Hadzuhu yang dia dapatkan min siyamihi, dari puasanya, al-ju' wal atash, lapar sama haus saja. Itu pahala dia. Dapat pahala dari Allah ganjaran? Enggak. Cuman dapat lapar dan dahaga. Kapan? Ketika dia puasa dari makan dan minum saja. Tidak berpuasa dari syahwat. Makanya hadis yang kita sebutkan, kata Allah, as-siyamu li, puasa adalah menjadi milikku. Kata Allah, yada'u syahwatahu wa ta'amahu li ajli. Dia tinggalkan makanan saja? Enggak. Makanan dan syahwatnya demi diriku, kata Allah. Maka dari sini ulama mengambil hukum fikih. Ketika seorang sedang di siang hari puasa, di antara adatnya adalah dia menjaga syahwatnya. Selain menjaga makan dan minum, dia menjaga dirinya dari syahwat. Makanya ketika seorang, mohon maaf, melakukan onani di siang hari puasa, mengeluarkan madhinya di siang hari puasa, batal puasanya. Tatkala seorang berjima, berhubungan, bersyahwat dengan istrinya, sampai masuk antara dua kemaluan, maka ini membatalkan puasa, bahkan termasuk dosa besar. Dosa besar. Kemudian setelahnya, yang kedua. Yang pertama apa? Menjaga lisan, menjaga anggota tubuh. Yang kedua, apabila, ini pertanyaan Mbak tadi, apabila du'iya ila ta'amin wa huwa sha'im, apabila diajak untuk makan dan dia sedang puasa, falyaqul inni sha'im. Hendaknya, adabnya adalah mengucapkan inni sha'im. Apa artinya? Aku puasa, aku sedang puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'im falyaqul inni sha'im. Apabila diajak untuk makan sedangkan dia berpuasa, maka hendaknya dia ucapkan aku sedang puasa. Ini yang sunnah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu suatu ketika menyuruh salah seorang muridnya untuk membawakan makanan, untuk mendekat makan. Ayo makan bareng. Maka muridnya mengatakan, saya tidak makan. Saya tidak makan. Padahal dia puasa. Dan Anas bin Malik tahu dia puasa. Apa jawabannya? Aku nggak makan. Dia nggak mengucapkan saya sedang berpuasa. Maka kata Anas bin Malik, jangan kamu ucapkan demikian, tapi ucapkan apa yang sunnah? Aku sedang puasa. Aku sedang puasa, karena ini yang sunnah. Meskipun puasa bahkan hadis ini tentang puasa sunnah. Tentang puasa sunnah. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita ucapkan? Apa yang diucapkan ketika seorang berbuka puasa? Idza aftara, ma yaquluhu idza aftara. Apa yang diucapkan ketika dia berbuka?
adalah doa yang biasa kita ucapkan. Apa doanya? Allahumma laka sumtu bika aman. Tidak masalah. Tidak masalah. Silakan doa dengan doa bebas. Yang penting doanya tidak mengandung keburukan kepada saudaranya, tidak mengandung keburukan kepada diri kita sendiri. Doa bebas. Apalagi doa orang yang sedang berbuka adalah doa yang mustajab. Mustajab. Maka doa. Tapi yang kalau kita ingin mengikuti sunnah, apa sunnahnya? Kita bawa doa zahabat dhama. Doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Zahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Artinya apa? Telah hilang dahaga. Zahabat dhama. Jadi doa ini kita ucapkan setelah hilang dahaga. Minum dulu, bismillah dulu, bismillah, bismillah minum. Kemudian setelahnya doa. Zahabat dhama, hilang dahaga. Wabtallatil uruq, telah basah tenggorokan. Wa thabatal ajru insyaallah. Insyaallah pahalanya akan diterima. Insyaallah pahalanya akan diterima. Kalau mau doa Allahumma laka sumtu enggak apa-apa. Atau alhamdulillahilladzi a'ani yang terakhir fasumtu. Allahumma laka sumtu tahu artinya? Tahu ya? Allahumma ya Allah laka sumtu, untukmu aku puasa. Wa ala rizqika aftartu, dan berkat rizkimu aku bisa berbuka. Kemudian doa yang lain, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu. Segala puji bagi Allah yang telah membantuku untuk menjaga puasa. Wa razaqani fa aftartu. Telah memberikanku rezeki sehingga aku bisa berbuka. Mirip artinya dengan yang kedua, tapi hadisnya dhaif ya. Dua hadis ini dhaif. Tapi kalau ingin berdoa silakan, tidak ada masalah. Hadis yang sahih adalah tentang zahabat dhama wa batallatil uruq, hafal enggak? Wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian adab yang selanjutnya, adab yang keempat. Bagaimana cara kita berbuka? Diawali dengan rutab. Ma yuftaru alaihi. Bagaimana ketika kita berbuka? Wa huwa rutab. Pertama kali makanan yang kita santap adalah rutab. Apa rutab? Kurma muda, kurma mengkal, rasanya masih mengkal, tapi manis, masya Allah, enak. Warutab, au tamar, atau kalau tidak ada tamar, kalau tidak ada kurma yang matang, warnanya merah kehitam-hitaman. Au ma, kalau tidak ada, maka gorengan, kolak. Ma air. Ini kalau ikut sunnah. Kalau mau gorengan silahkan, enak, masya Allah. Saya suka gorengan. Tidak masalah, tapi kalau ingin ikut sunnah, mulainya dari rutab dulu kalau ada, tapi harganya mahal ya, harga mahal. Karena di pasaran nggak bertahan lama, makanya harganya mahal. Kalau tidak ada, tamar, kurma matang, ini banyak, macam-macam modelnya. Kalau tidak ada, maka air saja, air. Kita mulai dengan ini, kemudian setelahnya kita mulai dengan silahkan, dengan kolak, gorengan silahkan, tidak ada masalah. Sirup marjan, setelahnya. Dan ini sunnah, Nabi lakukan hal tersebut. Ada hadis yang disebutkan di sini. Kemudian yang kelima dan yang keenam adalah mempercepat makanan berbuka. Mempercepat berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Hadisnya jelas, kata Nabi, makanlah sahur, sungguhnya dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Kata Nabi apa? Fa inna fis sahur. Ketemu enggak hadisnya? Fa inna fis sahur. Apa arti sahur? Sahur itu makanan. Kalau suhur, dalam riwayat lain suhur. Suhur itu perbuatannya, aktivitasnya. Beda enggak? Beda. Kalau makanan ini makanannya. Makanannya terdapat keberkahan, kekuatan ketika kita berpuasa, dan keberkahan lain yang kita mungkin tidak tahu. Kemudian dalam riwayat lain suhur, aktivitasnya. Ketika kita bangun di waktu sahur, di situ waktu yang penuh dengan keberkahan. Waktu yang penuh dengan keberkahan. Kemudian sabda Nabi yang lainnya, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Umat muslim akan selalu mendapatkan kebaikan selama mereka mempercepat kegiatan berbuka puasa. Jadi ini kebaikan, ketaatan. Di mana ketaatan? Di mana ada ketaatan? Biasanya di situ ada kemudahan. Karena agama Islam ini dibangun di atas fondasi kemudahan. Jadi tatkala seorang musafir, mana yang lebih mudah? Mana yang lebih afdal? Puasa atau tidak?
Patokannya apa? Yang mana yang paling mudah. Kalau paling mudah dia tidak berpuasa, maka silahkan tidak berpuasa. Kalau paling mudah perjalanannya pendek, kemudian hanya waktunya 1 jam, di ruangan ber-AC, silahkan dia mau berpuasa. Itu lebih afdol. Ketika itu paling mudah dia lakukan. Jadi patokan dari agama Islam itu banyak sekali kemudahan yang Allah berikan. Di antaranya kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya adalah kemudahan puasa. Maka ketika kita mempercepat berbuka, tentu ketika waktunya, bukan sebelum waktunya. Mempercepat berbuka itu ketaatan. Ketika kita memperlambat makan sahur, itu ketaatan. Di akhir halaman 22, di halaman 22, waqad kana baina sahur, ketemu enggak? Paragraf terakhir, baris sebelum akhir. Waqad kana baina sahur, ketemu? Jarak antara makan sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan antara salatnya, antara azan subuh berapa? 50 bacaan ayat Al-Qur'an. Kira-kira berapa menit? 15 menit atau mungkin 20 menit tergantung orang yang membaca. Karena dahulu nggak ada detik ya, nggak ada menit ya. Jadi bagaimana cara mengukur? Dengan bacaan Al-Qur'an, dengan bacaan Al-Qur'an. Dari sini kita belajar. Waktu imsak adalah waktu makan. Waktu makan lah. Imsak kapan? 10 menit, 15 menit, 20 menit sebelum azan kan? Itu waktunya makan malah. Waktunya makan. Tapi penting kita paham bahwasanya batasannya harus jelas. Batasan azan itu harus kita ketahui. Misalkan azan jam 4 lewat, misalkan sekarang jam berapa? 20, 25. 25 ya? Sekitar 25. 25, kita harus tahu patokannya 25. Jadi ketika mendekati kita harus berhenti. Mendekati 1 menit, 2 menit, maka kita berhenti. Ini yang afdol. Ini yang afdol. Ini ketaatan, ini keimanan. Adapun orang yang berhenti dari makan sahur di zaman Ibnu Hajar, bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika 10 menit, 15 menit sebelum waktu sahur, matiin lampu sudah nggak boleh makan. Matiin lampu sudah nggak boleh makan. Kalau kita matiin lampu, nggak boleh nonton, makan tetap lanjut. Ya. Ini sisa berapa menit? 10 menit, 15 menit bisa untuk 2 piring ya? Nggak bisa. 1 piring lah minimal. Jadi eman. Dan ini keimanan, ini ibadah. Setelahnya pasal terakhir. Pasal ke-4. Pasal terakhir, pasal ke-4. Kita sebutkan ada berapa adab tadi? 6 ya. 5 dan 6. 5 dan 6. Mempercepat makan berbuka 5. Memperlambat makan sahur 6. Memperlambat makan sahur yang ke-6. Tuntas ya. Kemudian setelahnya pasal yang ke-4, halaman ke-24. Fima yujtanabu fi. Fima yujtanabu fihi. Apa yang dilarang ketika berpuasa? Larangan-larangan ketika puasa. Apa hal yang dijauhi ketika berpuasa? Fima yujtanabu fihi. Fihi maksudnya ketika kita sedang berpuasa. Wa huwa anwa, ada beberapa macam. Sepertinya ada 5, ada 5 macam. Ada 5 macam. Yang pertama adalah al-wisal. Apa wisal? Puasa wisal. Apa puasa wisal? Puasa siang hari, puasa malam hari. Ada bukanya enggak? Enggak. Besoknya lanjut puasa lagi. Ada puasa, ada bukanya? Jawabannya enggak. Ini termasuk puasa terlarang. Ini termasuk puasa terlarang. Ahaduha al-wisal. Yang pertama adalah wisal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk puasa wisal. Kemudian ada salah seorang rijalun minal muslimin, ada salah seorang yang mengatakan, seorang dari kaum muslimin, dari kalangan para sahabat, yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fa innaka tuwasil." Fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Engkau wahai Rasulullah puasa wisal. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya puasa wisal adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh kita ikuti? Boleh kita lakukan? Tentu pertanyaan seperti ini tidak ketemu sekarang ya.
Kalau dulu saking semangatnya mereka, bahkan puasa wisolnya Rasulullah ingin diikuti. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ayyukum mithli, siapa di antara kalian yang sepertiku? Kemudian inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Ketemu enggak? Aku di malam hari Allah memberikanku makan, Allah memberikanku minum. Ini Allahu alam. Bisa jadi benar seperti yang Allah lakukan kepada ibundanya Isa alaihi salam, itu kepada Maryam. Allah berikan makanan, Allah berikan minuman, dan Allah alam barangkali seperti itu, atau mungkin Allah membuatnya kenyang. Allah membuat Rasulullah SAW kenyang tanpa perlu makan, tanpa perlu minum. Jadi ini kekhususan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian falamma abaw ayantahu 'anil wisal, tatkala mereka tidak mau berhenti dari puasa wisal, tetap metot ingin puasa wisal. Wasala bihim yauman tsumma yauman. Artinya sampai akhir hadis, intinya ketika seorang ingin puasa wisal, silahkan, tetapi batasan akhir puasa wisal adalah menjelang sahur. Ketika sahur kita berbuka dan makan sahur sekaligus dalam satu waktu. Kemudian setelahnya dia lanjutkan puasa. Ini minimal sekali. Ini kondisi maksimal. Ini kondisi maksimal. Kalau orang ngotot. Tapi lebih afdal mana? Berbuka dan makan sahur di dua waktu yang berbeda. Kemudian yang kedua, halaman setelahnya, As-Tsani al-qubulah, mencium istri. As-Tsani al-qubulah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium dirinya ketika Rasulullah sedang berpuasa. Wa yubashir, ketemu enggak yubashir? Yubashir itu aktivitas lebih intens lagi dibandingkan ciuman. Bukan sekedar mencium, tapi lebih intens lagi, lebih tingkat lagi. Yubashir wa huwa shaim. Boleh enggak? Boleh. Kata Aisyah, walakinnahu amlakuhum liirbihi. Akan tapi Nabi SAW adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Dari sini kita belajar, boleh cium. Ini pengetahuan saja ya, pemuda ya. Untuk bapak-bapak maksudnya. Boleh lakukan itu, sedikitkan bahasa cium. Kita lakukan itu, tapi dengan syarat kita harus paham kondisi diri. Kalau kita merasa baru sebentar saja sudah melonjak syahwat kita, maka jangan lakukan. Hukumannya dahsyat. Kalau kita sampai berhubungan, maka kafarahnya kafarah mughalladzah. Kalau ada najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalladzah. Kafarah juga ada, mughalladzah. Bagaimana hukuman kafarahnya? Apa yang harus dia bayar? Membebaskan budak. Budak sekarang tidak ada. Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Ini puasa 1 bulan saja nggak kuat nahan syahwat. 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, maka memberikan 60 orang miskin. Jadi berat. Jadi kalau misalkan ada godaan, ingatkan diri, Pak, berat. Bu, berat hukumannya. Kemudian yang ketiga, al-hijamah. Jadi yang beliau kutip di sini, ada beberapa yang memang larangan, ada yang beberapa dianggap oleh kita larangan, dianggap sebagian kita larangan, tapi sebenarnya bukan larangan. Di antaranya mencium tadi, bukan larangan. Kemudian al-hijamah. Berhijamah, apa berhijamah? Berbekam. Ini menurut mazhab Hambali tidak boleh. Berdasarkan hadis aftaral hajim wal mahjum. Orang yang melakukan, orang yang minta dibekam, semuanya batal puasanya. Ini hadis. Tapi hadis ini mansukh. Apa mansukh? Hadis ini dihapuskan oleh hadis yang lain yang datang lebih terakhir. Apa hadisnya? Ternyata Rasulullah SAW melakukan hijamah. Dari sini ulama mengambil kesimpulan hijamah boleh. Karena itu Anas bin Malik, di sini Anas bin Malik ketemu toh? Su'ila Anas, terakhir. Su'ila Anas pernah ditanya, akuntum takrahun al-hijamah lis-shaim? Apakah kalian para sahabat memakruhkan hijamah untuk orang yang berpuasa? Apa hukumnya makruh? Apakah hukumnya terlarang? Maka kata Anas bin Malik, la.
Apa jawabannya? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. La, bukan makruh. Illa min ajli dha'af. Kecuali kalau seorang merasa lemah. Jadi orang kalau kurang darah, hijamah, berpotensi pingsan, berpotensi membahayakan dirinya ketika berpuasa, jangan. Sama hukumnya dengan tahlil dam. Tahlil dam itu donor darah. Boleh enggak? Boleh. Ulama tidak membolehkan, maka ulama yang berpendapat hijamah hukumnya tidak boleh. Makanya donor darah juga enggak boleh mengeluarkan darah. Beda dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang dalam konteks seperti makanan dan minuman. Infus, boleh enggak? Enggak boleh. Ini pengganti makan, pengganti minum, nutrisi makan minuman, ya toh? Enggak boleh. Kalau suntikan misalnya insulin, obat, boleh enggak? Boleh. Meneteskan sesuatu di mata, obat, boleh enggak? Boleh. Kemudian yang rabi, yang keempat adalah kuhul. Kuhul itu memakai celak. Memakai celak. Karena Anas yaktahilu wa huwa shaim. Anas bin Malik memakai celak dalam kondisi sedang berpuasa. Dalam kondisi sedang berpuasa. Kenapa diperdebatkan masalah celak? Memakai celak padahal tidak masuk tenggorokan. Kenapa? Karena di antara efeknya celak ini celak Arab ya. Celak Arab itu bubuk. Dia bentuknya bubuk. Bukan kalau kita kayak seperti pensil ya, bukan. Tapi bentuknya bubuk. Dipakai benar, disentuhkan ke bagian kelopak mata, yang atas atau yang bawah. Disentuhkan benar, bagian dalamnya bahkan. Ini ketika seorang pakai, terasa sesuatu di tenggorokannya. Makanya ulama membahas ini dalam ilmu fikih. Apakah ini batal atau tidak? Kenapa? Karena ada sensasi rasa sesuatu di tenggorokan. Yang benar adalah tidak membatalkan. Ini hanya sensasi dan tidak ada satupun yang masuk ke dalam tenggorokan. Setelahnya yang terakhir adalah apa? Istinsyak ketika berwudu. Apa istinsyak? Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Boleh enggak istinsyak ketika berwudu? Jawabannya boleh. Rasulullah SAW mengatakan kepada Al-Qaid ibn Sabrah, salah seorang sahabat, asbighil wudu. Ada hadis di dalam tanda kurung. Asbighil wudu, sempurnakanlah wudu'mu. Wa khallil bainal asabi, dan khallil. Seperti ini, apa? Menyela-nyela antara jari jemari ketika berwudu. Wa baligh fil istinsyak, dan bersungguh-sungguhlah ketika istinsyak. Apa istinsyak? Hidung ya, masukkan air ke hidung, serius, masuk. Bahkan kata ulama sampai masuk pangkal hidung. Bukan berarti dimasukkan terus sampai ke dalam, enggak. Sampai pangkal hidung. Pangkal hidung. Illa antakuna shaimah, kecuali ketika engkau dalam kondisi puasa. Apa yang dilarang? Istinsyaknya atau berlebih-lebihan ketika istinsyak. Yang membahayakan puasa adalah berlebih-lebihan ketika istinsyak. Makanya kata Syekh di sini, fanaha anil mubalaghah, yang dilarang adalah mubalaghah, terlalu berlebih-lebihan, lima fi dzalika minal muqatarati bil ibadah, karena khawatir bisa merusak ibadah puasa, wa ta'riduha lil ifsad, bisa merusaknya. Wallahu alam. Jadi ini beberapa poin-poin yang bisa kita sampaikan di separuh buku yang pertama dari pembahasan Maqasid As-Saum yang ditulis oleh Syekh Al-Izz bin Abdissalam rahimahullahu taala. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini membuahkan faidah ilmiah untuk diri kita dan keluarga kita. Allahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan, tafadhal. Sesudah sesi kedua kali ini yang saya membaca dari Allah, akan sisi tanya jawab atau mungkin terkait hukum, mungkin fadhal. Hukum fikih. Umur fadhal. Tidak ada masalah. Itu termasuk wajib ya. Termasuk wajib. Ada pertanyaan dari ibu-ibu itu? Oh bukan. Oh, itu beda lagi. Itu bukan kumur-kumur. Ketika berwudu, maka kita tidak boleh terlalu berlebihan ketika berkumur dan ketika istinsyak. Juga ketika bersiwak. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh.
Tapi sebagian ulama mengatakan dilakukan ketika sebelum fajar dan dilakukan ketika berbuka. Tujuannya apa? Agar tidak ada apapun yang masuk ke dalam tenggorokan. Kalau dilakukan di siang hari Ramadan boleh, tapi sebisa mungkin menjaga diri. Kalau ada sedikit yang masuk, mungkin terbawa ludah, maka tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Kalau sedikit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita. Kita meludah beberapa kali, selesai meludah masih ada saja. Ini sudah di luar batas kemampuan kita. Monggo. Jadi ada yang sikat gigi aja siang hari. Kadang kalau sikat ada rasa-rasanya. Enggak membatalkan. Jadi meskipun sikat gigi ada rasa, sensasi min atau sensasi pedas, manis atau yang semacamnya, itu enggak membatalkan. Maka hukum ini sama seperti hukum ketika seorang ibu memasak. Ibu memasak boleh mencuci makanan. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi boleh ibu ketika punya jualan makanan, takut jualannya nggak laris, rasanya berubah ketika puasa dengan sebelum puasa, maka boleh dicicipi. Tapi jangan terusan, dicicipi saja. Cicipi bagian mulut, kemudian selesai, pedasnya sudah cukup, manisnya cukup, asinnya cukup, dilepehkan lagi, dibuang lagi. Kemudian dikumur-kumur dengan air, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Bisa, boleh dilakukan. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan kalau malamnya junub, paginya masih wajib puasa tanpa mandi. Apakah berlaku untuk wanita haid? Tentang fikih, Masya Allah. Apakah berlaku untuk wanita haid? Semisal waktu subuh sudah suci, tapi belum mandi, wajib. Apakah wajib puasa juga? Jadi ketika wanita haid, sebelum waktu subuh sudah suci. 5 menit sebelum subuh sudah suci. Atau berapa menit? 5 menit ya. Minimal sudah ngecek, kemudian sudah bersuci. Dan sucinya wanita haid bisa diketahui dengan 2 tanda. Yang pertama berhentinya darah total. Sudah tidak ada yang keluar. Ditunggu tetap nggak ada keluar. Tanda yang kedua dengan qassatul baydha. Mungkin wanita lebih paham. Qassatul baydha itu istilah keren untuk cairan putih atau cairan bening yang kental, yang keluar menandakan selesainya haid. Sebagian wanita mungkin tidak keluar, tapi sebagian yang lain keluar dan wanita paham. Jadi ketika sudah keluar bukti seperti itu, sudah wajib puasa. Meskipun baru sadar 5 menit sebelum puasa, wajib. Wajibnya dimulai dari apa? Niat. Jadi puasa wajib harus dimulai dengan niat. Man lam yubayyitin niyah, siapa yang tidak memantapkan niatnya ketika sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Jadi untuk puasa wajib, wanita haid terutama harus difahami hukum fikih ini. Sebelum azan, maka tetapkan niat. Tetapkan niat cukup dengan makan sahur, itu sudah cukup. Dengan membuang keraguan-raguan dari hati, besok puasa enggak? Puasa. Itu sudah niat. Jadi tidak perlu dilafazkan. Jadi wanita ketika bersih dari haidnya sebelum azan subuh, maka dia wajib niat puasa, wajib puasa meskipun belum mandi. Meskipun belum mandi. Apakah wajib mandi? Wajib. Kan dia mau sholat. Kalau tidak mandi berarti tidak sholat. Jadi mandi. Tujuannya mandi untuk sholat. Jadi bukan termasuk syarat sah puasa adalah bersuci. Bersuci di sini bukan dari haid dan nifas ya. Maksudnya suci di sini mandi bersih. Bukan termasuk syarat puasa. Allahu alam. Sama hukumnya dengan wanita yang nifas misalkan. Allahu alam. Fadhal. Ada yang lain? Monggo Mas. Puasa suara yang ini tingkatannya juga yang paling tinggi. Kalau tentang pintu tidak disebutkan tentang tingkatan mana yang paling tinggi. Hanya pembagian surga yang paling tinggi dan paling tengah adalah surga Firdaus. Surga Firdaus. Kata Nabi SAW, fa idza sa'altumullah al-jannah, kalau kita ingin meminta kepada Allah jangan nanggung.
Kalau kita minta surga kepada Allah, minta surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah, karena posisinya paling tinggi. Paling tinggi dan paling terletak paling di pertengahan. Di pertengahan maksudnya di tengah-tengah. Tapi posisinya paling tinggi, surga paling mulia. Surga paling mulia itu surga. Adapun surga tentang pintu-pintu tadi tidak disebutkan mana pintu yang lebih tinggi. Allahu a'lam, mungkin karena kurangan ilmu saya. Ada yang lain, teman-teman? Masnya mau masuk dari pintu, Mas? Tidak apa-apa. Dari sekarang tentukan. Apa? Sering sholat, sering puasa, matinya syahid. Masya Allah. Insya Allah antum ya. Insya Allah kita semua. Insya Allah kita semua. Maksud dari pintu mana? Dari seluruh pintu. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara orang yang kita kenal masuk dari semua pintu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini kita kenal tatkala Nabi bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang di pagi hari sudah bersedekah? Umar bin Khattab heran, siapa yang sudah bersedekah pagi hari? Abu Bakar, saya Rasulullah. Ada orang meminta makanan, saya lihat di tangan cucu saya ada makanan, saya bagi dua. Saya potong rotinya, saya berikan. Sedekah. Siapa yang sudah mengunjungi orang sakit? Saya. Ketika disebutkan berbagai kebaikan, Abu Bakar mengangkat tangannya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, dialah orang yang pertama yang masuk surga melalui dari semua pintu. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan ini tanda Mas ya, makin semangat berjihad. Tapi sekarang ada jihad enggak? Ada jihad? Hah? Kalau jihad talab enggak? Di jihad talabul ilmi ya. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Sampai jam berapa toh? 30. Sudah 14. Sudah lewat. Kalau gitu kita cukupkan sampai di sini, khawatirnya Ustadznya menunggu, Ustaz Abu Umar. Allahu a'lam. Kita tutup kajian malam siang hari ini atau pagi menjelang siang ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma waffiqna li siyamihi wa qiyamihi wa waffiqna lil qabuli bil amali bihi, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jumpakan kami dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dalam beramal, dalam keadaan iman yang sempurna, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.